Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihal musannif hadzal kitab Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama kitabnya Maqasidus Shaum, maksud puasa. Di cetakan yang lain namanya Fawaidus Shaum, faidah puasa. Kecilin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah beliau memulai wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah bersalawat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam taslima, dan kepada keluarganya. Qala Syekh Al-Faqih, telah berkata Syekh Al-Faqih yang ahli di bidang agama. Al-Imamul Alim, orang imam al-alim yang berilmu. As-Sayyidul Fadil, tuan yang mulia. Muftil muslimin, muftinya orang-orang muslim. Baqiyatus salafis salih, bagian dari kaum salaf yang soleh. Siapa nama beliau? Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Namanya Abdul Aziz, terkenal namanya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Padahal namanya Abu Abdul Aziz. Kitabus Shaum wa fihi asyratu fusul. Di sini kayaknya ini diambil dari satu kitab, nggak tahu ada namanya kitab apa. Cuman ini karangan beliau, dijadiin kecil-kecil kayak gini. Biasa orang Indonesia kayak apa yang kita ngaji juga tuh. Jadi ada kitab-kitab dikecil-kecilin biar orang nggak capek bacanya. Kalau beli kitab langsung mahal, wah jarang yang beli. Apalagi kayak kita kan, pengennya yang murah-murah aja kalau beli kitab, tapi kalau jajan pengennya yang mahal-mahal. Kita itu mah. Wa fihi asyratu fusul, di dalamnya ada 10 fasal. Fasal yang pertama fi wujubihi, dalam kewajiban berpuasa. Fasal yang kedua fi fadailihi, keutamaan berpuasa. Fasal yang ketiga fi adabihi, adab-adab di dalam berpuasa. Fasal keempat fi ma yujtanabu fihi, yang harus dihindari di dalam berpuasa. Fasal yang kelima fil timasi lailatul qadar, mencari lailatul qadar. Fasal yang keenam fil i'tikaf wal jud, tentang i'tikaf dan berbuat baik di dalam bulan Ramadan. Fasal yang ketujuh fi tiba Ramadan bi sittin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Fasal yang ke-8 fi shaumil mutlaq, puasa secara mutlak. Fasal yang ke-9 fi shaumit tatawwu, puasa sunnah. Fasal yang ke-10 fil ayyamil lati nuhiya an siyamiha, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Kita masuk ke fasal yang awal. Al-faslul awal, fasal yang pertama fi wujubihi, di dalam kewajiban berpuasa. Di sini beliau cuman bawa 2, satu ayat, satu hadis. Jadi orang udah tahu semua puasa wajib. Orang yang nggak puasa ngomongnya puasa tuh nggak wajib, bagaimana? Bisa kafir. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa azza wa jal, yang maha mulia dan maha agung. Jadi setiap dijelasin nanti ada pertanyaan di akhir gitu ya. Jadi jangan ini udah diartiin belum dijelasin, nanti ada yang nggak tanya, ada tanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Buat apa puasa? Tujuan puasa bukan berarti kalau Allah mengadakan sesuatu harus ada tujuannya ya. Cuman hikmahnya, puasa hikmahnya. Kalau kita kan makan harus ada tujuannya. Makan buat apa? Biar kenyang. Minum biar apa? Biar nggak haus. Tapi kalau Allah nggak bisa digituin. Allah menciptakan ini biar apa? Enggak. Itu hikmah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu nggak ada sebabnya.
Ente mandi, kenapa sebabnya? Bau. Allah ciptain ente, apa sebabnya? Setara Allah. Setara Allah. Jadi nggak ada sebabnya. Nanti kalau belajar di ilmu akidah namanya illah ghaiyah. Illah kenapa? Sebab kenapa seseorang melakukan itu gitu loh. Allah nggak punya sebab. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Buat apa hikmahnya Allah wajibkan kepada kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ngerasain sakitnya lapar, bertakwa dengan cara ngasih orang makan. Ngerasain sedihnya nggak bisa minum, ngerasain sakitnya orang lain. La'allakum tattaqun, sampai kalian menjadi orang yang bertakwa dimanapun apapun profesinya. Makna artinya kata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, la'allakum tattaqun, sehingga kalian berlindung. Takwa itu artinya menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dicatat tuh takwa artinya itu, dicatat. Ya. La'allakum tattaqun, sehingga kalian berlindung dari apa? An-nar, api neraka. Dengan cara apa? Bisaumihi, dengan cara berpuasa. Ketika kita berpuasa, tandanya kita sedang melindungi diri kita dari api neraka. Karena orang yang gak berpuasa dengan sengaja di bulan Ramadan, dosanya sangat besar. Dosa alamatnya ke neraka, pahala alamatnya ke surga. Kenapa? Fa inna saumahu, karena puasa Ramadan sababun, merupakan sebab. Sebab apa? Ligufraniz dzunub, diampuninya dosa-dosa al-mujibah, yang mana dosa-dosa tadi mewajibkan linar, orang yang melakukannya masuk neraka. Ketika ente berpuasa, itu tandanya ente tutupin antara ente dan api neraka. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang dikatakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab tersahih, as-sahihul kutub ba'dal Quran, kitab yang terbenar setelah Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran dicari bingung, cari deh ke Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, kitab terbenar. Ulama udah ngakuin seluruh dunia, kecuali orang-orang yang baru belajar kemarin tiba-tiba ngomong, oh di dalam Sahih Bukhari ada gini. Nggak usah didengarin itu mah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, buniyal Islam, agama Islam dibangun. Agama Islam dibangun. Tanya Bang Aman, kalau bangunan kurang satu jatuh apakah agak? Masjid ini dibangun dengan berapa tiang? 15 tiang. Kalau satu tiangnya hancur, ya hancur masjid nih. Ala atas anta budol ala khamsin, atas 5 perkara. Islam dibangun atas 5 perkara. Itu yang paling inti ya, bukan berarti nanti menyakiti orang nggak diajarin di dalam Islam. Bukan tiang agama, bukan begitu. Tiangnya ada 5. Ala anta budollah. Yang pertama, kamu menyembah Allah, wa takfura bimaduna, kamu tidak menyembah selainnya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa hajjil baiti, haji ke Ka'bah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan 2 dalil tadi beliau mengatakan fi wujubihi, di dalam kewajiban berpuasa. Semua orang tahu puasa wajib. Fasal yang kedua. Fi al-faslus tsani, fasal yang kedua, fi fadailihi, di dalam keutamaan puasa. Nanti dicatat, ada omongan aneh yang nggak bisa diomong, itu dicatat, nanti ada pertanyaan di situ. Lisaumi fawaid, puasa memiliki faidah. Apa bedanya faidah sama fadail, keutamaan? Kalau faidah
Itu kayak hikmah. Puasa punya faidah, punya pelajaran, punya efek gitu ya. Apa yang beliau sebutkan di sini? Raf'ud darajat. Faidah yang pertama, puasa mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Mungkin di dunia juga diangkat orang yang berpuasa. Wa takfirul khati'at, diampuni dosa-dosa dan kesalahan. Wa kasru syahawat, hancurnya syahwat-syahwat, menghancurkan syahwat-syahwat. Wa taktsirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Wa tawfirut ta'at, memenuhi ketaatan-ketaatan. Wa syukru, dan bersyukur alimil khafiyat, kepada yang maha mengetahui al khafiyat, segala yang tersembunyi. Wal inzijar, menarik diri, menahan diri, an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dari pikiran-pikiran al ma'asi, untuk berbuat maksiat, wal mukhalafat, dan pelanggaran. Pelanggaran dijelasin sama beliau itu ada berapa ya? Raf'ud darajat, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, menghancurkan syahwat, memperbanyak sedekah, mengisi, memenuhi dengan segala ketaatan, bersyukur kepada yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, dan menjaga diri dari pikiran-pikiran untuk berbuat maksiat dan mukhalafat. Ada 7 perkara yang beliau sebutkan di dalam fawaidus shaum, faidah-faidah di dalam berpuasa. Dijelasin sama beliau. Nanti ingetin kalau setengah jam udah. Fa ammar raf'ud darajat, adapun diangkat derajat di bulan Ramadan puasa, gimana diangkat derajat itu maksudnya apa? Fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Dengerin. Kalau Nabi ngomong tuh dengerin. Ya, jadi kalau Nabi ngomong bukan buat sahabatnya doang, buat kita pengikutnya juga. Bayangin tuh yang ngomong Nabi. Idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, digembok pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Itu yang pertama. Makanya derajat kita diangkat. Kenapa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Gak ada yang bisa godain kecuali diri kita sendiri. Wah, kenapa sih bulan Ramadan setan udah dibelenggu tapi masih banyak yang gak puasa? Di warung-warung masih banyak kaki-kaki itu, kaki-kaki, warungnya masih buka. Kenapa sih kayak gitu? Ya mungkin aja itu lagi head orangnya, kalau cewek. Kalau laki nggak begitu. Kalau nggak berpuasa laki, oh bisa, mungkin lagi sakit, ya kan? Kan syarat wajib puasa ada berapa? Pertama taklif, mukallaf. Kedua balik dan berakal. Mukallaf, balik dan berakal. Islam taklif, balik dan berakal. Terus itoqoh, mampu, sehat. Yang terakhir mukim. 5 ya, ada 5. Kenapa bapak-bapak nggak puasa? Mungkin yang pertama dia bukan orang Islam. Tuh kalau ngeliat orang ya, jangan ntar ngeliat warung kebuka langsung, wah dasar nggak puasa, wajib diperangin nggak? Lihat dulu. Oh mungkin dia bukan orang Islam. Dia orang Islam tuh, dia KTP-nya Islam, kita kenal tuh dia Islam. Oh mungkin yang kedua dia sekarang lagi ada gila dikit kali ya. Kan balik dan berakal, lagi gila dikit kali. Oh dia Islam, dia nggak gila, berakal, dia udah balik. Yang ketiga apa? Itoqoh, mampu di dalam bab puasa apa? Mampu melaksanakan puasa dari segi syariat dan badan. Dari segi syariat dan badan. Syariatnya dia suci dari haid dan nifas, dari segi badannya dia mampu, bukan yang udah tua banget. Ini laki-laki, nggak haid, nggak nifas, terus dia juga nggak tua banget. Udah 3 nih kita, udah 3 biar nggak suzon. Oh yang keempat biar nggak suzon, apa lagi? Sehat, sehat. Karena kan orang yang nggak sehat, yang tidak diharapkan kesembuhannya boleh meninggalkan
puasa, langsung aja nanti dia bayar fidyah. Itu kalau udah kagak bisa sembuh lagi ya. Oh, mungkin dia lagi kena sakit yang parah ya. Terus biar kita bisa husnudzon lagi, lihat syarat wujubnya, syarat wajib yang terakhir apa? Mukim. Dia nggak berpergian. Dia nggak berpergian. 5-nya udah nggak bisa, baru kita suuzon tuh. Wah, ini berarti ini orang ninggalin sholat, ninggalin puasa. Jangan lihat ke McDonald rame. Rame banget di McDonald. Kagak pada puasa nih. Bisa aja yang datang cewek semua. Ceweknya lagi head, kecuali ada laki yang head, tadi nggak tahu itu. Nah, hadis yang kedua tentang diangkatnya derajat seseorang yang lagi berpuasa. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan an Rabbi, menceritakan dari Tuhan nih, maksudnya hadis qudsi. Apa firmannya Allah yang artinya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal punya anak Adam, punya dia sendiri, illa siyam, kecuali berpuasa. Kenapa berpuasa? Fa innahu, karena puasa li, milikku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya langsung sendiri. Kalau sholat dilaporin dulu sama malaikat laporan ke Allah. Sebenarnya Allah tahu, cuman pengen kasih tahu nih derajat puasa tuh tinggi banget. Kalau ente sedekah dilaporin dulu. Allah tahu ente sedekah, tahu. Kenapa sih Allah anuin malaikat? Gak ada sebabnya. Cuman pengen ngasih tahu hikmahnya, pengen ngasih tahu setiap kita lagi ngapa-ngapain ada yang ngawas, ada yang ngawas. Kalau dikasih CCTV gak berani ngapa-ngapain ente. Di apa namanya nih? Di bank dikasih CCTV biar apa? Biar aman. Orang gak berani ngapa-ngapain. Tapi ini malaikat CCTV-nya. Wah, cobain aja dah tuh. Nanti mau ngumpet ke dalam apa juga malaikat tahu. Ya. Kalau sholat malaikat laporan. Sedekah malaikat laporan. Nuntut ilmu nih, ada lagi malaikat muter-muter. Ya ya tatalla'un ila majalisil ila hilaki dzikr. Malaikat lagi nyari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ada yang laporin. Di jalanan lagi ketemu ketemu duri, diambil, disingkirin. Ada malaikat yang laporin. Ada namanya malaikat as-sayyarun, muter-muter doang kerjaannya. Di mana lagi ente? Di gunung misalkan berbuat maksiat di gunung, ada yang laporin. Itu di setiap tempat ada malaikatnya. Apalagi kita kan ada yang ngikutin terus nih. Siapa namanya? Ragib sama Atid. Ngikutin kita kemana aja kecuali di beberapa hal. Ketika lagi sama istri, terus lagi ke kamar mandi, ke dalam kamar mandi, itu dia nggak ngikutin. Berarti kalau nggak ngikutin nggak dicatat, gitu ya. Terus wa ana ajzibi. Tapi kalau puasa, kata Allah, aku yang langsung membalasnya. Wasiyamu junnah. Puasa adalah perisai yang menahan ente dari segala sesuatu yang membuat diri kita ditarik ke neraka. Perisai yang nolong kita dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau lagi ada di hari puasa salah satu dari kalian. Ini resep dari Nabi. Fala yarfus. Tulis tuh resep puasa. Fala yarfus. Jangan berkata buruk. Wala yaskhab. Jangan berkelahi. Khisom itu marahan sama orang. Itu resep kalau lagi puasa. Terus bagaimana kalau ada yang ini? Fa insabahu ahadun. Kalau dicaci maki sama orang. Ente begini, ente begini, ente begini, ente begini. Kata Rasul resepnya fala yarfus wala yaskhab. Jangan berkata buruk, jangan marahan. Au qatalahu, atau menyakitinya. Falyaqul qatala yuqatilu, artinya tuh membunuh, saling membunuh. Tapi di sini artinya menyakiti.
Kalau ente mau dibunuh sama orang, ngomong ini soim, aku lagi puasa, jangan bunuh aku. Paham gak ente? Orang lagi marah banget nih sama ente, pengen bunuh ente. Ini soim, aku lagi berpuasa, ini soim. Bukan gitu maksudnya. Ini orang nyakitin ente, ini soim. Sesungguhnya, falyakul ini soim, aku sedang berpuasa. Ini soim, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam genggamannya, jiwa kita semua di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya Allah. Kapan aja Allah mau cabut, ya harus siap. Dalam keadaan apapun Allah mau cabut, ya harus siap. Cuman doa, ulama doa ngajarin, ya Allah cabut aku dalam keadaan yang paling baik. Kenapa? Keadaan yang paling baik ya keadaan yang sering kita lakukan. Kalau ente seringnya ente, kita lah, jangan ente dong, ente juga manusia. Kalau ente seringnya melakukan sesuatu yang baik, ntar matinya kayak begitu. Banyak kan orang lagi mati, lagi baca Quran, ya kan? Lagi mati, lagi ngajar, lagi mati, lagi nuntut ilmu. Tapi kalau kita biasa melakukan sesuatu yang jelek, ya bisa-bisa mati kayak gitu. Hati-hati makanya. Makanya kalau lagi ngelakuin maksiat gampang banget, wah hati-hati tuh. Maksiat gampang banget. Misalkan apa nih maksiat gampang banget, mokel gitu ya. Mokel buka puasa sembunyi-sembunyi, gampang banget. Gak ketahuan sama siapapun, biasa aja, kelihatannya biasa aja. Tuh hati-hati tuh. Tanda kali Allah kesal sama kita. Tapi kalau mau maksiat susah banget. Mau maksiat nih, udah megang ricis, udah megang malkis, pikiran ada aneh, wah susah. Jalan lagi, mau buka apa namanya, mau mokel di pojokan, kelihatan orang, susah. Itu tanda tuh, ente lagi, jangan buka, ente disayang sama Allah tuh, begitu tuh. Jadi kalau orang maksiat gampang, hati-hati, tanda dia tuh dijauhin sama Allah. Tapi kalau mau maksiat gampang, susah, wah tanda tuh Allah sayang sama dia. Begitu juga kayak apa namanya, kayak ketaatan. Mau ngelakuin taat nih, mau ngaji, mau sholat subuh jamaah, susah banget. Hati-hati tuh, setan lagi narik dia. Setan nggak mau dia masuk surga. Tapi kalau apa namanya, ngelakuin taat gampang banget, ya itu tanda tuh Allah kasih taufik begitu tuh. Kalau ngelihat ke diri kita sendiri gitu ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kekuasaannya, la khaluf wangi famis shaim, mulut orang yang berpuasa. Nanti dijelasin wanginya apa yang dimaksud nih. Kalau wanginya mah emang bau. Atyabu indallah, lebih mulia, lebih baik indallah di sisi Allah, yaumal kiamah, di hari kiamat. Kenapa sih dibilang yaumal kiamah, di hari kiamat? Karena penentuannya di hari kiamat. Penentuannya di hari kiamat. Kalau ente dibilang sukses kagak sukses di dunia, penentuannya apa? Kalau kita bilangnya penentuannya duitnya banyak apa kagak, itu sukses apa enggak sukses. Padahal sukses enggak sukses di dunia kapan? Penentuannya ketika masuk kuburan. Kalau masuk kuburan enak, sukses di dunia. Kalau udah masuk kuburan aja udah kagak enak, kagak sukses di dunia. Tuh, sukses kagak sukses di dunia kapan? Masuk kuburan. Kalau sukses enggak sukses cuman masalah duit, banyak orang yang duitnya banyak bunuh diri, ya kan? Banyak orang yang duitnya banyak nggak bisa makan, cuman bolehnya makan apa doang. Jadi sukses nggak sukses di dunia ukurannya mana? Masuk kuburan. Tapi sukses nggak suksesnya di akhirat, nanti masuk surga atau neraka. Itu inian sukses. Kalau ente pengen bilang, ane pengen sukses, ane pengen bahagiain orang tua ane, kapan buktikannya kesuksesannya? Pertama kali masuk kuburan. Kalau ente dikasih nikmat, wah sukses aneh di dunia. Jadi jangan bilang sukses harus punya duit dulu. Jangan bilang kayak begitu. Sukses ketika masuk kuburan enak, tuh dia. Itu yang dicari.
atyabu indallah, lebih indah di sisi Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, di hari pembuktian kesuksesan seseorang, min rihil misik, dari wanginya minyak misik, walisaim, orang yang berpuasa memiliki farhatan, dua kesenangan, yafrahuhuma, yang bakal buat dia senang. Kapan dia senang orang yang berpuasa? Idza aftar, kalau dia berbuka, fariha bifitri, dia senang dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbah, kalau dia bertemu Tuhannya, fariha bisawmi, dia senang dengan puasanya, dia bangga dengan puasanya. Ya Allah, ketika aku berpuasa, puasa itu aku disiram pagi-pagi, ya Allah, diajak buat ngaji, akhirnya aku ngaji. Alhamdulillah. Coba kalau aku terusin lagi tidur, gak dapat pahala, cuman bikin orang kesel. Masya Allah, siramnya enak lagi dikit, ya Allah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, seorang diangkat derajatnya ketika berpuasa. Yang ketiga, kullu amal ibni Adam, setiap amal ibni Adam yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, kebaikan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Sedekahnya 1000. Tapi kalau di bulan Ramadan dikalihin berapa tuh? Kan di bulan Ramadan satu sunnah itu punya pahala seperti fardu. Kalau fardu punya pahala seperti 7 apa 70? Lupa deh, antara 7 sampai 70 kali. Ya. Kayak kalau mau sedekah di bulan Ramadan. Tapi jangan nunggu Ramadan dulu baru sedekah. Ntar Ramadannya datang, entenya meninggal. Kayak kita belajar di Wasiatul Mustafa apa? Shadaqatun tuqaddimuha fi hayatik. Sedekah yang kamu keluarkan di dalam hidupmu, khairun min an yatasaddaqu nabiha lak ba'da mamatik, lebih baik daripada yang disedekahkan orang setelah ente udah meninggal. Terus 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, bukan di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam hadis qudsi. Jadi kalau di dalam hadis qudsi ente cari, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, dicari, illa shaum, kecuali puasa, kagak bakal ada tuh di Al-Qur'an. Illa shaum, kecuali berpuasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa adalah milikku, wa ana ajzi bi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Allah bakal balas langsung. Kenapa? Yada'u, seorang hamba meninggalkan syahwatahu, syahwatnya, nafsunya, wa ta'amahu, makanannya, min ajli, gara-gara aku. Ini sampai paling bawah, berarti dalilnya ada 5 berarti ya. 1, 2, 3. Ini yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini diambil sebagai penjelas diangkatnya derajat seseorang yang berpuasa. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga ada satu pintu, yuqalu lahu rayyan, namanya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu, bakal masuk dari pintu tersebut as-shaimuna yaumal qiyamah, orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. Aneh puasa bang, tapi 1 hari mokel. Gimana tuh? Masuk gak lewat situ? Cari nanti. Ya, apakah orang yang puasa di bulan Ramadan tapi dia ada bolong-bolongnya, masih bisa nggak masuk lewat pintu itu? Nanti kita cari itu. Ulama pasti jelasin. La yadkhulu, enggak bakal masuk ma'ahum, bersama orang-orang yang berpuasa, ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain mereka. Orang yang enggak puasa enggak boleh masuk lewat pintu surga yang namanya Rayyan. Yuqal, dikatakan, dipanggil, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Puasa dalam arti bukan cuma nahan lapar, nahan haus, ya, tapi nahan juga dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Kayak gibah, lagi puasa
biar cepet masuk maghrib, akhirnya ngabuburitnya isinya gibah. Keren sih ngabuburit, ya kan, isinya gibah, pahalanya hilang. Lagi puasa emang kagak batal puasanya, gibah orang kagak batal, cuman pahalanya hilang, pahala yang batal. Enak udah capek-capek, fayadkhuluna minhu, maka orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau orang yang puasa yang terakhir masuk, ughliq, pintu rayyan itu bakal ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, enggak bakal ada yang masuk lewat pintu itu lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, wa fi riwayah, di dalam sebuah riwayat menjelaskan tentang pintu surga yang namanya Rayyan. Inna fil jannati baban yud'a Rayyan. Di surga ada pintu namanya pintu Rayyan. Yud'a bihi shaimun, orang-orang yang berpuasa digiring ke situ. Man kana minas shaimin, siapa orang yang termasuk orang-orang yang berpuasa, dakhalah, dia masuk lewat situ. Wa man dakhalahu, yang masuk lewat pintu situ, lam yalma abadan, gak bakal pernah merasakan sangat kehausan selamanya. Yang terakhir, wa qala alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa, tusalli, akan bersolawat alaihi, kepadanya, al malaikah, para malaikat. Malaikat kalau bersolawat artinya ngedoain. Ida ukila indahu hatta yafrahu wa radul ilmi ilaihi aslam wa ahkamu sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.